Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah materi atau mereview, menganalisis tentang sebuah jurnal yang dimana ini menjadi syarat ujian akhir semester pada semester 3 ini. Kami akan mereview jurnal yang sudah diberikan oleh Pak Elindra selaku dosen mata kuliah pengolahan data digital. Di sini perkenalkan dulu, saya Ida Miftahul Janah, NIM 62, dan teman saya yaitu Syafiq Fajan MH dengan NIM 61. Sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa mind map yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai tujuan dari jurnal ini, yang kedua mengenai latar belakang, lalu ada penyampaian alur flowchart, yang keempat ada perhitungan, dan yang terakhir ada praktikum untuk codingnya nanti. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu mengenai tujuan ya, yang sudah saya highlight di sini. Jadi untuk tujuan dibuatnya paper ini yaitu untuk mengusulkan metode baru yang dimana mengubah data menjadi data ruang warna HSV yang dipisahkan menjadi 3 saluran warna. Untuk menerapkan teknik tersebut, kita membutuhkan 3 saluran warna ya, yang dimana setelah itu digabung akan menghasilkan the raw di saluran S, dan 3 saluran teknik itu ada yang pertama ada Gaussian blur, lalu ada convert HSV to RGB, dan yang terakhir ada operasi Sobel. Nah, selanjutnya dalam jurnal ini kita mengetahui ya, jadi latar belakangnya apa sih dibuatnya jurnal ini. Nah, jadi untuk yang sudah saya highlight di sini, untuk latar belakang jurnal di sini yaitu deteksi tepi, yaitu deteksi tepi data, yang adalah teknik penting yang telah diimplementasikan dalam berbagai macam aplikasi penceritaan dan langkah dasar dalam teknik pemrosesan gambar tersebut adalah mendeteksi batas objek pada titik berbeda dalam gambar yang diekstrak atau untuk mendefinisikan teks. Operator yang berbeda berguna selama deteksi tepi termasuk operator Kenny, operator Sobel, dan operator Prewitt. Dari jumlah tersebut, operator Sobel memiliki keuntungan yang dapat menjadi kuat terhadap kebisingan di semua arah ekstraksi tepi. Namun demikian, ini menghasilkan gambar skala abu-abu untuk pendeteksi yang menyebabkan lebih dari 90% kehilangan warna yang alih-alih melakukan deteksi tepi dalam ruang warna. Oke, selanjutnya yaitu ada relate research, ada 3. Yang pertama Gaussian blur, lalu ada RGB HSV ya, yang dimana akan saya lakukan perhitungan mengenai convert RGB to HSV. Langsung saja kita akan melakukan perhitungannya sebagai berikut. Jadi saya akan menjelaskan mengenai convert RGB to HSV. Ya, kita inputkan untuk R-nya random aja ya, semisal 52, green-nya itu 101, dan blue-nya itu 164. Untuk rumus U-nya atau H-nya itu cos minus 1 dikali setengah R kurang G plus R kurang P akar R kurang G minus G kuadrat plus R min B kali G min P. Oke. Kita langsung saja menginputkan angkanya ya. Untuk R-nya sendiri itu 52
dikurangi G-nya itu 101, lalu R-nya 52, dikurangi B-nya itu 164. Yang bawah juga sama, kita inputkan angkanya, R 52 dan B 164, G-nya 101, B-nya 164. Kita sederhanakan ya. Copy dulu. Kita sederhanakan operasi ini. Oke. Ya, setengah kali, kita hitung pengurangannya dulu ya. 52 kurangi 101 itu ada di minus 49. 52 dikurangi 164 itu ada minus 112. Lalu 52 dikurang 101 kuadrat ya, ini dikurang dulu, yaitu pangkat 2, jadi minus 2401. Ditambah ini dikurang dulu, baru dikali ya, 52 kurang 164 yaitu minus 112 dikali 164 kurangi 11 kurangi 164 yaitu minus 63. Oke, next yaitu kita sederhanakan lagi ya. Untuk setengah ini bisa dijumlah dulu, 49 ditambah dengan 112 ya. Jadi minus 161. Untuk yang bawah 2401 ini dikali 100, kita hitung dulu ya. 112 dikali 63 minus ya, sama-sama minus jadi positif 7.056. Setelah itu kita hitung lagi. Dan untuk 7.056 dikurangi minus 4.600 kurangi minus 2.401 hasilnya yaitu 4.655 di akar. Nah, ini operasi terakhir. Lalu kita coba hitung lagi ya. Operasi ini tadi kan di sini ada minus 1 ya. Kita ganti menjadi pangkat minus 1-nya di sebelah sini. Dan untuk hasil akhirnya sesuai dengan perhitungan matematika, hasilnya adalah sama dengan 2,624339. Untuk Q-nya hasilnya sekian. Selanjutnya untuk rumus S-nya 1 minus 3 per R plus G plus B, terus kita ambil nilai minimum dari R, G, dan B. Oke, kita langsung masukkan aja ya. Untuk R-nya 52 ditambah 101
ditambah 164. Untuk min RGB-nya berarti kita ambil nilai paling minimum yaitu 52. Oke, kita langsung ke perhitungan. Untuk jumlah dari 52 tambah 11 tambah 164 adalah 317. 317 dikali 52 yaitu hasilnya adalah 0,507886. Ini untuk hasilnya. Oke, dan selanjutnya untuk rumus FP-nya yaitu sepertiga R plus kali R plus G plus B. Oke, ya. Kita copy dulu rumusnya untuk penulisan. Oke, kita masukkan. Jadi, tadi udah dihitung ya, G plus B itu 317. Dan hasilnya dari B adalah 3 dikali 317 yaitu 105,6. Jadi untuk nilai P-nya yaitu 105,6. Ya, begitulah perhitungan matematika dari convert RGB to HSV. Selanjutnya, proposed work. Dalam makalah ini, filter Gaussian diterapkan setelah mengubah gambar menjadi color space HSV dari warna RGB di mana H, S, dan V terdiri dari masing-masing saluran. Setelah itu, operator sobol dilakukan di setiap saluran tepi. Sebelum menggabungkan setiap gambar yang terdeteksi, gambar 3x3 diterapkan ke saluran S untuk menghilangkan tekstur yang tidak diinginkan. Lalu saluran S digabungkan dengan V untuk menunjukkan hasil akhir. Jadi untuk mengubah gambar menjadi color HSV dari warna RGB di mana H, S, dan V itu dipecah, jadi terdiri dari masing-masing saluran. Setelah itu operator sobel dilakukan setiap saluran tepi. Jadi untuk setiap H, S, dan V akan dilakukan operator sobel di setiap saluran tepinya. Sebelum menggabungkannya, gambar yang terdeteksi, gambar 3x3 diterapkan ke saluran S untuk menghilangkan tekstur yang tidak diinginkan. Selanjutnya, saluran S digabungkan dengan V untuk menunjukkan hasil akhir. Selanjutnya, sini ada flow chart. Jadi ini merupakan flow chart untuk mengubah RGB menjadi HSV. Tapi pada review artikel ini kita tidak menggunakan operator sobel. Jadi untuk konversi RGB ke HSV kita lakukan secara langsung. Jadi pada review artikel ini kita memilih opsi yang tidak menggunakan operator sobel. Jadi untuk melakukan konversi dari RGB ke HSV dilakukan secara langsung. Jadi tahapannya memasukkan image, lalu mengubah RGB ke HSV. Jadi nanti ada original image dan ada RGB-nya dan ada HSV-nya. Lalu nanti kita pecah menjadi ada hue, S-nya saturation, dan value atau brightness. Lalu kita melewati sobel, lalu kita langsung menuju kepada hasilnya. Untuk nilai RGB menggunakan skala 0 sampai dengan 255, sedangkan H, S, dan V menggunakan skala 0 sampai 1.
Sebagai contoh, ada nilai RGB red 52, green 101, dan blue 164. Maka nilai min adalah 52 dan maksimal adalah 164. Selisih maksimal dan min atau delta adalah 112. Jadi untuk contoh ini sudah dibahas sama teman saya Aida Miftahul. Jadi jika seluruh nilai RGB sama atau max sama dengan min, maka nilai H tidak bisa ditentukan. Oleh sebab itu kita beri nilai 0 saja. Jika nilai R terbesar dan G terkecil, maka H berada di segmen 6 atau 5 lebih kecil dari H atau lebih kecil dari 6. Jika nilai terbesar dari B terkecil, maka H berada di segmen 1. Pada contoh yang sudah dijelaskan, B 164 dan nilai terkecil adalah 52. Jadi berada di antara 3,0 hingga 4,0 atau segmen 4. Untuk mengetahui nilai pastinya, kita pertimbangkan intensitas G terhadap delta. Semakin besar intensitas G, maka semakin ke kiri semakin kecil intensitas G. Proses ke kanan jadi dapat dirumuskan sebagai berikut. H sama dengan 4 min G dibagi delta. Lain halnya jika terbesar dan G merupakan semakin intensitas R, maka H semakin ke kanan semakin kecil intensitas R, maka H semakin ke kiri, jadi rumusnya berkebalikan. Demikian pula untuk kasus jika R atau G merupakan nilai terbesar. Apabila hue digambarkan dalam bentuk lingkaran, maka nilai H juga dikonversi ke dalam satuan derajat dengan mengalihkan nilai H dengan 360. Saturation menunjukkan seberapa berwarnanya sebuah warna. Semakin tinggi nilai S, maka semakin berwarna. Apabila nilai S adalah 0, maka tidak berwarna sama sekali antara hitam ke putih. Pada color space RGB, nilai S bisa diukur dari jarak antara komponen dengan nilai tertinggi, terendah, atau delta. Nilai ini masih relatif tertinggi akan diperoleh nilai absolut dengan skala 0 sampai dengan 1. Maka nilai dibagi terbesar atau maksimal color. Selanjutnya saya akan menunjukkan source code konversi RGB ke HSV. Jadi ini adalah source code untuk mengubah RGB ke HSV. Di sini saya menggunakan import cv2, lalu kita masukkan image-nya dengan perintah cv2 unread. Kita pilih image yang mau kita konversikan. Lalu di sini saya membuat image RGB untuk mengkonversi original image ke color RGB. Selanjutnya di sini saya membuat image underscore RGB, lalu mengambil CVT color untuk mengubah color image yang kita masukkan berubah ke HSV. Lalu di sini saya untuk menampilkan original image, lalu warna RGB yaitu warna asli dikonversi ke warna RGB, dan HSV original image konversi ke HSV. Lalu di sini saya menampilkan hue, saturation, dan value sendiri-sendiri. Jadi dipisah-pisah. Jadi di sini kita perintah ini untuk menampilkannya. Coba kita run untuk aplikasinya.
tunggu sebentar. Jadi ini adalah untuk original image-nya. Lalu yang kedua, dari original image saya ubah ke dalam RGB, lalu saya ubah ke HSV, lalu saya pecah untuk ke hue sendiri dan saturation sendiri dan value atau brightness sendiri. Jadi untuk contoh yang sudah dijelaskan sama Mbak Ida itu sama dengan hasil yang ada di sini. Selanjutnya masuk ke experimental result. Di studi case OpenCV kita tadi menggunakan OpenCV dan original image kita sudah masukkan, lalu mengubah RGB ke color space gauge menggunakan software operator, tapi kita tidak menggunakan software operator. Lalu RGB color konversi ke HSV kita sudah lakukan, dan di sini ada contohnya original image after setelah dikonversi ke RGB. Lalu di sini ada juga detection. Oke. Selanjutnya lanjut ke kesimpulan. Makalah ini mengusulkan metode deteksi tepi menggunakan operator Sobel dengan terlebih dahulu melakukan konversi ke ruang HSV untuk memastikan saluran HIS dan V tunggal untuk memperbaiki kekurangan dari hilangnya warna di ruang warna RGB yang sesuai dengan kesepakatan mata manusia, kepekaan mata manusia. Jadi untuk review artikel ini kita tidak memilih menggunakan software operator. Jadi hasilnya pertama dibandingkan untuk masing-masing dari seluruh saluran HSV terbukti menghasilkan deteksi tepi, pemblokiran yang tidak perlu. Saluran S dapat digunakan untuk menghapus tekstur objek menggunakan filter yang diusulkan, sehingga saluran S digunakan. Setelah itu proses ini mendeteksi lebih tepi dari satu saluran. Penelitian selanjutnya berdasarkan algoritma ini diusulkan untuk mempelajari penggunaan pemrosesan gambar teknik seperti pengenalan objek dan pengenalan karakter. Mungkin itu sekian review artikel dari saya, Syafiq Fajran MH, NIM 2103040061 dan Aida Miftahul Jannah dengan NIM 2103040062. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.